Tapi ya enggak menutup kemungkinan niat nipu ya ono. Benar. Banyak sekali penipu itu ya banyak. Betul. Ya, tapi saya yakini kebanyakan adalah keteledoran. Betul Pak. Nah, supaya kita tidak jadi korban keteledorannya. Cakendel Semani. Pak Ganda. Siap Pak Jumala. Ini adalah momen spesial. Ya. Sambil menyambut hari Lebaran dan kita akan berbagi sesuatu yang sangat penting. Karena saya pernah punya pengalaman buruk Pak. Aja sampai Cakendel juga ikut dapat pengalaman buruk. Iya. Apa pengalaman buruk? Saya itu pernah, bukan saya sebetulnya, anak saya ya? itu pernah tertipu beli rumah, kehilangan 90 juta. Wow. 90 juta. Jangan sampai Cakendel beli rumah dan tertipu ya, karena kejadian ini banyak. Iya, nah, apa yang harus diperhatikan? Nah, narasumber kita adalah Cakendel sendiri. Ya. Satu adalah Pak Arif ya, yang sudah punya PT di broker atau developer itu Pak, PT Gramalen itu. Agent dan jasa konstruksi. Agent dan jasa konstruksi. Yes. Nah, ini akan menjadi salah satu narasumber kita ya, Pak Arif Susanto. Tepuk tangan. Dan yang kedua adalah kita hadirkan dari ruangan ini sendiri, yaitu Pak Aryawan. Beliau adalah agent independen properti yang pengalamannya sudah banyak sekali ya, sudah bertahun-tahun, dan beliau juga sudah sempat menjadi developer juga. Tahun berapa Pak? 2012. Ya. Jadi kita akan bahas apa sih yang perlu diperhatikan kalau kita akan beli properti supaya jangan sampai tertipu ya. Cukuplah anak saya yang kehilangan, sobat Kendil jangan ya. Gitu Pak Ganda. Oke. Mari kita ulik mereka perlu berkenalan Pak. Ya perlu. Silakan Pak Arif. Silakan. Terutama yang ngerti ya, ada berapa lain. Senior dulu Pak Aryawan. Ya, perkenalkan saya Aryawan. Saya berkecimpung di properti, bermula dari agen properti secara independen dari 2010. Setelah itu pada waktu 2012 saya kepingin sekali bisa membangun rumah, menjadi developer. Nah, saya ajak teman saya untuk mendanai ya. Akhirnya klop, nah, akhirnya jadi 7 unit rumah. 7 unit rumah. Mantap. Dan dalam setahun sold out. Wah, super. Tipe berapa Pak Aryan? Tipe 60. Wih, gede juga ya. 2012 kayaknya kita kenal pertama dulu ya Pak. Waktu beliau ini datang ke acara komisi Pak. Iya. Jadi saya kenal beliau tuh unik Pak, cuma Pak. Ya. Saya dulu karena saya seorang sales ya. Saya kalau baca koran itu yang saya cari PIN BB Pak. Waktu wajib BB ya. Saya invitein semua. Ya kan, saya invite. Ya salah satunya nyantol ke beliau nih. Jadi waktu itu kan BlackBerry bisa broadcast ya. Broadcast, masuklah Aryawan ini waktu itu daftar. Kita sudah jadi satu di komisi. Iya. Sudah tak? Sudah. 2010 itu. Apa 2012 ya? 2012 Pak. Ya, Pak Ganda undang saya kan 2011 kalau nggak salah. Iya, 2012. Terus ya itu kenal itu, saya kenal ya developer itu benar. Terus itu Pak. Keren, itu lanjut Pak. Ya, setelah itu saya proyek kedua di Singa Utara. Singa. Yang ada gambar singanya itu. Ya, patung singa itu masuk situ. Itu dulu sempat saya bantu masarkan gitu. Ya, Mas Arif juga ikut masarkan. Nanti saya ketemu ya di. Udah ketemu ya. Nah, setelah itu investor saya
meninggal karena kena sakit. Sehingga saya tidak bisa meneruskan untuk cari proyek lagi. Ini untuk investor baru. Iya. Amin. Amin. Jadi siapa tahu cah handal properti ya. Coba lihat penampilan beliau. Gitu. Baju hitam tuh Sudah sosok meninggal. apa? Sosok apa? Seorang apa biasanya? Kalau orang belajar karate atau taekwondo, ban hitam. Bane, lagi bajunya. hitam itu master. Ya, master. Udah master ya. Ya kan? Apalagi udah rambut putih. Suhu. Aku tuh, saya tuh kepengen kontras aja rambut karo baju Pak Ganda. Oke, sekarang Pak Arif memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih Pak Jumal Pak Ganda. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Arif Susanto, biasa dipanggil Arif. Saya pun sudah berkecimpung di dunia properti ya kurang lebih sekitar 8 sampai 7 tahun, 7 sampai 8 tahun ya. Di agent properti. Awalnya sebenarnya saya mengawali karir itu di developer kaflingan waktu itu. Memang waktu itu hasil kaplingnya belum sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya kok lebih asik untuk agent gitu Ya. kan. Yes. Karena satunya pasti resikonya lebih minim memang daripada udah developer. Nah, kemudian akhirnya saya pun juga sudah membuat sebuah komunitas teman-teman, komunitas properti di Semarang. Dan alhamdulillah dari komunitas itu sekarang sudah banyak Pak Jumal, Pak Ganda sudah berubah jadi developer gitu kan. Wih. Ya, gitu. Ya alhamdulillah. Nah itu dari saya. Oke. Oke. Terima kasih. Aku tak cerita sih ya. Iya. Aku bagaimana ketipu. Jadi ceritanya anak saya itu adalah beli rumah sudah di DP, kemudian sudah diangsur, angsuran berjalan total angsuran sudah 90 juta. 90 berapa lah pokoknya 90-an saya lupa. Terus kemudian tanah itu sudah ada, kaplingnya sudah ada. Terus kemudian sudah dipageri, begitu kan? Cuman ketika waktu bangun itu mundur-mundur. Jadi janjinya bangun Januari, ternyata mundur. Terus sampai April, ternyata mundur maneh. Padahal anakku Juli harus sudah pindah. Anakku kan kontraknya cukup mahal juga. Harus pindah, akhirnya mundur lagi. Akhirnya anakku harus kontrak lagi setahun. Karena bangunnya aja belum lah kapan nyerahkan begitu kan. Nah terus lama-lama dan itu ternyata bukan hanya anak saya Pak, jadi ada belasan orang lainnya itu yang mengalami nasib yang sama. Akhirnya mereka yang kemudian merasa di ulur-ulur ini belum terasa ketipu waktu itu ya. Di ulur-ulur ini kemudian pada kumpul karena resah kan. Resah dan kemudian mereka yang developernya masih bisa ditemui Pak? Terakhir masih mau ketemu anak saya ketika anak saya itu mau pindah, mau habis masa kontraknya. Terus sudah ada komitmen, oke, bulan September gitu kan dibangun. Ya sudah kalau begitu itu masih ketemu Pak, tapi setelah itu nggak ketemu lagi sudah. Sampai sekarang? Nah sekarang di penjara. Jadi sekarang developernya di penjara Pak. Bentar Pak. Yang saya mau kepoin ini, waktu tanda jadi, ya akad itu apa di notaris atau hanya? Saya tidak cetok. Makanya nanti akan kita tanyakan apa sih yang kedua, harus diperhatikan. Yang kedua, ngangsurnya itu di mana? Di kantor developernya atau ke bank? Enggak, ke kantor developer. Jadi gini ceritanya begini ya, tanpa mendiskreditkan istilah ya. Iya. Sekarang ini banyak istilah perumahan syariah. Oke. Ya, anak saya itu sangat syariah sekali. Jadi nggak mau ke bank gitu loh Pak. Dan ini kan niat yang mulia toh, yang sangat bagus gitu loh Pak Ganda, supaya tidak kena bunga riba gitu kan Pak Ganda. Nah, tetapi rupanya penyalahgunaan ya, sekali lagi bukan soal kata syariahnya, tapi penyalahgunaan kata syariah ini jadi merusak. Gitu. Jadi merusak. Jadi ini oknum yang memanfaatkan. Ya, oknum banget, oknum banget yang sungguh tidak punya hati. Betul. Nah, percaya Pak, sehingga tidak pakai bank, langsung ke
developernya. Siap. Oke. Nah, akhirnya kok malah jadi seperti itu gitu loh Pak Ganda. Nah, sekarang yang berikutnya ya cara yang seperti itu dihindari, hati-hatilah, lebih hati-hati. Oke. Tapi gitu, untuk lokasi yang tadi Bapak bilang di Pageri dan sebagainya itu gimana sampai sekarang statusnya? Ya, karena mangkrak. Uangnya sekarang juga belum kembali, jadi masih punya hak kita. Gitu. Tapi orangnya masih di penjara, jadi ya masih mandek kan, urusannya jadi mandek karena di penjara. Oke. Berarti setelah korban tadi yang merasa resah tadi yang beli lokasi itu kumpul lapor polisi karena di penjara itu karena lapor polisi. Iya, karena berarti ini ya. Bukan karena kasus lain toh. Ora. Kasus lain kan ki kamar mas gini kan. Iya. Jadi kan masuk penjara itu gara-gara ini kan teman-teman yang ini ya. Saya nggak clear ya masuk penjaranya, tapi yang jelas ini sudah dilaporkan. Dan orangnya sekarang sudah di penjara. Tetapi masuk penjaranya itu karena kasus yang mana? Apakah ada kasus lain? Saya nggak cetro ya soal itu. Ya, siap. Nah, di video ini kita akan tidak mendetail ya mengurus soal anak saya ditipu itu enggak. Tapi itu satu kasus yang nyata. Kasus nyata wong aku melok ngrasakno. Di 90 juta itu nek ukuran ekonomi saya ya gede Pak Ganda. Tapi alhamdulillah sekarang anak saya sudah punya rumah lagi, saya bahagia sekali. Tapi kan pengalaman itu tidak boleh terjadi lagi. Apalagi kena ke cah kendel. Jangan sampai terjadi lah. Karena itu sebelum beli rumah tonton ini dulu ya. Kita akan bahas dengan orang-orang yang sudah berkecimpung banyak di properti. Sudah banyak makan garam ya. Kalau asam kan hipertensi. Oke, apa pertanyaan Pak Ganda? Itu kalau ini ke Mas Arief dulu ya. Mas Arief yang selama ini berkecimpung di dunia properti ya. Nah, biasanya kan Mas Arief ini bantu Mas Arief nih. Suatu lokasi. Misalnya punya kenalan developer gitu kan. Biasanya kan teman-teman developer ngumpulin teman broker ya. Setahu saya nih Pak ya, ngumpulin saya punya proyek, yuk kita kumpul gitu kan. Nah, terus misalnya di situ kan ngomongin harga bla 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 sebagainya, ada terus bonus bila menjualkan itu kan, terus DP yang minimal masuk dari konsumen itu berapa. Biasanya kan itu Pak developer gitu, kalau dia punya proyek baru undang para teman-teman agen gitu kan. Nah, ketika Mas Arief diundang di acara tersebut ya developer, nah Mas Arief ini kan awalnya apa yang dilakukan Mas Arief setelah tahu ini ada developer A ini akan membangun di lokasi ini ya. Terus Mas Arief sebagai agen, tapi ini tentunya kan dari awal juga mungkin pernah juga ketipu ya. Artinya ketipunya maksudnya misalnya akhirnya proyek itu nggak jalan gitu kan beberapa kali kan. Terus akhirnya kan Mas Arief dikejar konsumen, yang dikejar kan Mas Arief tentunya ya. Yang jualin ya gitu. Nah terus boleh ceritakan ke sobat-sobat kendel pengalaman Mas Arief dari yang tadinya pernah punya masalah dengan ini, terus akhirnya sampai sekarang ini bisa melihat wah ini proyek bagus, gitu, bisa kita jualin nih kan itu gimana coba? Terima kasih. Jadi memang kita banyak yang menemui project-project, terutama project yang ingin diminta bantuan kita untuk menjualkan, itu sering sekali. Apalagi saya sendiri kan punya komunitas waktu itu, punya komunitas kebetulan yang saya rintis dari awal waktu itu di bawah bimbingan Pak Narto waktu itu. Namanya Spiritual Property atau SIPRO waktu itu. Waktu itu memang tim kita banyak ya gitu. Terus kemudian kan memang jadi banyak developer yang ingin ikut dibantu jualkan gitu. Dibantu jualkan sehingga bisa produknya bisa segera terjual gitu kan, dengan masa yang banyak untuk yang memasarkan gitu. Dan memang selama itu beberapa efektif gitu kan. Jadi ketika ada satu developer minta bantuan kita untuk memasarkan kayak gitu, dan diserbu oleh tim kita gitu kan, dan waktu itu kita nggak ada profit lah gitu. Jadi betul-betul
komunitas, kita membentuk sebuah komunitas rame-rame, kita dapat dapat yang penting kita rame-rame sugih bareng gitu kan gitu. Niatnya kita sugih bareng, kita dapat ilmu bareng, kita sugih bareng gitu. Buat komunitas itu nggak ada sama sekali profit buat saya sendiri nanti dapat ini enggak gitu. Tapi efeknya memang banyak membantu developer waktu itu untuk bisa memasarkan produknya. Dan memang waktu itu ya namanya kita masih awal ya. Jadi waktu itu enggak begitu kita seleksi developer yang kita mau pasarkan itu. Pokoknya ada dipasarkan, wah ini mas ini ada produk saya ini gitu kan. Nanti komisinya kita kasih segini, dapat bonus kalau jual 2 unit motor, jual berapa unit dapat apa lagi, dapat jalan-jalan. Nah, pokoknya menarik buat. Bahkan waktu itu sempat ada yang promosinya yang luar biasa. Jadi kalau bisa memasarkan 1 unit ini marketing bisa dapat mobil gitu. Umroh, mobil dan lain sebagainya. Wah, kan itu jadi penyemangat buat kami. Gitu. Dan memang kita akui kita juga semangat. Kita juga bahkan sempat menafikan hal-hal yang penting. Contoh dalam hal legalitas, terus dalam hal keamanan konsumen nanti ke depannya ketika kita sudah menjual itu istilahnya purna jual ya Pak ya. Pasca kita jual after sales lah gitu kalau kita di bidang salesnya. Kita menafikan itu, yang penting kita dapat komisi yang besar, dapat profit, dapat bonus yang besar gitu kan. Awalnya begitu Pak. Tapi dengan kejadian-kejadian yang udah kita alami ya Pak ya. Akhirnya kami pun jadi teman-teman saya yakin juga tambah pintar Pak. Tambah pintar, tambah selektif, tambah lebih lebih memilih mana yang cocok untuk dipasarkan atau enggak gitu kan. Kalau dari beberapa pengalaman ya, saya pernah mengalami sampai kebawa-bawa ke polisian sebagai saksi ya gitu kan. Sebagai saksi karena saya hanya menjualkan produk. Terus ngerasa kayak panggil polisi lah sih. Kalau bahasa Jawanya itu orang mangan nongko kena pulute. Gitu. Ya karena mungkin itu aja Mas Arif yang jualin waktu itu inisiatif belum keluar mungkin ya. Mungkin atau udah keluar. Kalaupun belum keluar pun minimal setelah tanda jadi itu biasanya ada perjanjian kita, ada namanya bond fee. Uang ini ya. Bond fee itu ya, bond fee. Tapi pernah nggak sudah jualin belum keluar fee-nya, urusan polisi itu pernah nggak? Pernah. Pernah ya Pak? Pernah. Lah ya itu jenenge durung mangan nongko. Bener maksudnya gitu. Nongko durung. Belum makan nangka kena getahnya itu bahasa Indonesianya gitu. Tapi akhirnya yo ora sida mangan nongko. Puluh ya. Ya, paling duka ya ngicipi ngambu nongko tapi wis kena rasane getahnya. Nah itu jadi sempat sampai ke bawah diteror apa jadi gimana. Iya pastinya. Yang ngejarnya 2 ya. Sebenarnya ngejarnya yang paling utama ke developer. Tapi Mas Arif kan. Tapi kenyataannya beliau juga dikejar-kejar kan. Gini. Iya. Paling tidak minimal jadi mediator minimal. Kenapa? Gini, ada komunikasi yang tidak berjalan. Jadi pastinya konsumen itu mau menanyakan tentang masalahnya, komplain dan lain sebagainya itu pastinya ke developer. Namun terjadi itu tadi komunikasi yang nggak nyambung. Bisa jadi developernya nggak jawab atau apa, sehingga yang pastinya dikejar nomor 1 adalah salesnya. Pastinya gitu. Itu resiko. Nah, tapi kita pun dari situ akhirnya belajar handling komplain bagaimana kayak gitu. Kita banyak belajar di situ Pak Jumala, Pak Ganda. Nah, jadi waktu itu ya kita mengalir aja, kita membantu konsumen itu yang memang mereka juga merasa kesulitan kan karena sudah mengeluarkan uang gitu kan. Nah itu jadi saya waktu itu ya berpihak ke sana, berpihak kepada yang konsumen karena yang di sisi korban gitu. Tapi bagaimanapun juga kami pun juga kena permasalahan. Saya juga evaluasi diri,
iya kenapa waktu itu kok saya ndak memahami lebih detail tentang legalitasnya, tentang keamanan konsumennya bagaimana gitu kan. Nah, keren gitu. Ya sama, nanti di sisi konsumen juga begitu Pak Ganda. Jangan hanya lihat belegere. Karena belegere itu gampang, banyak sekali orang yang tertipu baik membeli properti atau investasi juga banyak loh Pak Ganda. Hanya dipameri belegere. Padahal belum tentu itu punya dia loh ya. Ownernya atau developernya itu mau naik mobil. Iya, gitu kan? Nah, terus gini Mas Arif, itu kan kayak kasusnya contoh Pak Jumalan ini kan, tadi kan developer di penjara. Nah, Mas Arif pernah mengalami sampai ada developer penjara, terus akhirnya gimana nasibnya konsumen? Iya, jadi ada uangnya dikembalikan apa hilang? Gini ya, pernah ngalami gitu kan. Jadi ketika memang ada apa ya, omong-omongan ya Pak ya, ini omong-omongan, katanya ini baru katanya, tapi belum tahu kalau kaitan hukum ya. Kata-katanya itu kalau developer sudah kena hukuman penjara, ketika keluar ada mindset mindset nggak wajib kembalikan, uang aku udah dihukumi gitu kan. Iya, seperti itu. Tapi nggak tahu kalau secara hukum harusnya nggak, karena memang harus ya, ada yang di penjara ya tetap harus aja ada yang dikembalikan, karena kemarin juga ada hukum perdatanya ada kasus yang kemarin saya ikuti gitu kan. Ada kasus perdata kan dia harus ganti perdata. Harus ganti. Nanti coba hukum bisa komen ya. Ahli hukum komen. Jadi biar rame kita juga diskusi. Tapi sebenarnya kita tidak ingin detail di soal hukumnya. Ya maksudnya masukin aja. Apa sih yang perlu diperhatikan caket Jadi kemarin itu tidak ketipu gitu loh Pak. Iya. Kemarin itu pas saya ngikuti salah satu kasus yang salah satu juga saya ikut terlibat di situ karena mau menjualkan ya. Jadi ketika si developer tersebut keluar dari penjara, tinggal sebenarnya dianya itu bagaimana, developernya, apakah punya niat baik, iktikat baik untuk mengembalikan atau tidak, gitu Pak. Itu sih kuncinya di situ. Kalau punya iktikat baik, alhamdulillah kemarin punya iktikat baik ya, yang kemarin teman saya itu punya iktikat baik, jadi dia pun temui lagi, kemudian ketemu konsumennya dan memberikan, itu setelah di penjara, setelah keluar, memberikan janji, karena ini pun juga sudah karena janjinya nggak dipenuhi lagi, penjara lagi aja. Nah, itu janjian lagi Pak, gitu kan. Tapi gini Mas Alif, gitu. Ini yang saya tahu ya. Biasanya itu kan developer tuh beli tanah gitu orang, itu kan nggak cash juga. Dia ngasih misalnya punya 10 GP juta, gitu ya. Terus yang punya rumah diajak negosiasi, kita akan lunasi dalam jangka waktu tertentu gitu kan. Dan mungkin ada juga yang punya rumah juga selain dijadiin termin gitu. Betul. Terus dia juga ada dikasih satu rumah saya gitu kan. Ya. Tapi itu kan nggak tahu lah negosiasi kerjasama. Kalau kasusnya seperti ini Pak Jumal tadi atau Mas Arif yang pernah ngalamin, nah kan status tanahnya sudah punya orang, masih punya orang toh, kan belum lunas. Sedangkan yang developer udah masuk penjara, gimana terus? Oke, jadi gini ya, ini teman-teman juga untuk misalnya katakanlah solusi. Terminnya 1 tahun misalnya. Nanti dia di penjara 2 tahun, ya kan udah gugur. Kejadian dengan punya rumah, udah gugur kan? Memang pelik Pak. Pelik memang kalau mengikuti seperti itu memang pelik. Jadi sebelum terjadi itu, solusinya adalah teman-teman sebelum membeli rumah di awal dicek dulu legalitasnya aman. Nah itu, cek dulu legalitasnya. Jadi kalau kita membahas nanti gimana, nanti udah ini di penjara setahun kemudian ini kita bahas seperti itu memang pelik Pak. Kita juga mau jawabnya kita bahas di sini. Kita bahasnya adalah antisipasi teman-teman sebelum membeli sebuah rumah atau kafling atau produk properti yang lain itu ya, sebelum membeli cek dulu gitu kan. Cek dulu, jangan beli kucing dalam karung, melihat wah ini bagus. Mending beli karung dalam kucing. Oke, Pak Aryawan gimana Pak? Monggo Pak Aryawan. Kalau menurut saya, pernah ngalamin. Saya enggak pernah. Karena
Karyawan ini kan dulu pernah developer, kan? Terus setelah itu kan karena sempat cerita temannya investornya meninggal, kan jadi broker ya. Brokernya berarti nggak jualin rumah-rumah baru itu, jarang? Saya jual rumah baru, tapi justru itu untuk konsumen lebih baik dia melalui broker pun juga dilihat. Nah, saya sebagai broker, saya tidak semua proyek saya ambil. Oh gitu. Jadi saya lihat dulu track recordnya dari developer ini, karena udah berapa tahun ini? Ya, udah berapa tahun, ada berapa proyek. Kalau perlu ke proyek-proyeknya yang dahulu. Terus tanya-tanya dulu dengan pembelinya, bagaimana pada waktu dulu prosesnya. Tanya ke pembeli. Ya, yang sudah beli di proyeknya. Pembeli yang lain. Dia kan developer, saya lihat punya beberapa proyek. Dan pasti kan sudah ada yang laku. Kadang sudah ada full ya. Saya selidiki ke situ. Sehingga saya saya berani untuk memasarkan yang proyek baru ini. Oh, gitu. Itu sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang broker menjembatani developer terhadap konsumen, sehingga konsumen juga aman, developer bisa terjual. Maka bagi konsumen langkah aman pertama yaitu melalui broker atau agen. Itu pun agen juga harus dilihat. Ya cara ngelihatnya gimana? Orang awam kan nggak ngerti, Pak. Juga ganti menyelidiki, sudah menjualkan berapa rumah, di mana saja, gitu ya. Seperti jadi yang kredibel ya, cari yang kredibel. Tapi kalau mau sendiri, ya seperti itu, langkah itu juga bisa dipakai, langkah. Developer ini sudah bangun di mana saja. Sudah punya berapa proyek dan dia sudah berapa lama. Setelah itu ya dari proyek ke proyeknya menyelidiki, mungkin yang sudah laku itu tanya, Pak dulu beli ini ya, developernya betul ini, gini. Tanya, kalau semua lancar ya itu berarti sudah cukup bagus ya. Setelah itu kita juga berhak untuk mempertanyakan legalitas. Legalitas tanah itu. Gimana Pak? Legalitas tanah apa saja yang harus diperhatikan Pak? Itu dia beli melalui bank atau memang sudah dimiliki sendiri, atau kerjasama. Mana sih lebih aman? Melalui bank atau langsung? Lebih aman bank, Pak. Karena ini bank tips ya Pak Ganda ya, tips. Karena bank sendiri tidak mau dirugikan, pasti bank akan lebih teliti untuk ngecek surat-surat syaratnya. Betul. Iya kan? Iya. Jadi meskipun anak saya tadi kan hati-hati tidak ingin lewat bank karena ingin spiritualnya tinggi begitu loh. Tetapi justru dalam hal ini kita tuh justru dengan bank ini, bank itu kan rigid Pak, pemeriksaan suratnya Pak Ganda. Justru bank ini bisa kita pakai untuk membantu kita. Iki developer bener apa enggak? Safety-nya Pak. Safety-nya. Tips pertama, justru aman lewat bank. Tinggal bank mana yang sobat kendal pilih, silakan saja. Tapi sepertinya sekarang bank-bank itu ada juga yang bank syariah kan ada banyak. Ya bank yang syariah kan juga ada. Banyak. Jadi itu lebih aman ya daripada langsung ke developernya. Dan kalau lewat bank biasanya rumah sudah jadi. Nah itu lebih aman juga kalau rumah sudah jadi atau sedang proses pembangunan. Oh gitu ya? Iya. Karena bank nggak mau kalau itu belum jadi ya? Belum jadi. Beberapa tanah itu nggak mau. Kecuali sudah proses serah terimanya juga lewat bank juga. Sak notarisnya juga sudah komplit lewat bank. Poin kedua Pak sebenarnya. Kalau lewat bank selain aman tadi ya. Itu rumah sudah jadi. Kalau masih berupa tanah itu nggak mau bank ya. Mantap. Kecuali tanah ya Pak. Kecuali apa? Kecuali sudah kerjasama. Nah developer yang sudah lama ini lewat bank juga. Bank mau tapi udah kerjasama. Kerjasama. Jadi dia backup tapi awal itu tetap
tetap itu ya. Ya intinya pokoknya lewat bank lah. Iya. Tinggal cari banknya yang syariah atau kalau yang kepengen syariah gitu. Ya, kan banyak sekarang ada. Iya. Anu BSI. Ya. Syariah sudah. BCA pun ada ya. BCA syariah ada. Hampir semua bank ada syariahnya. BTN ada BTN syariah. Iya. Itu ya Pak Reman ya. Iya. Oke. Terus gimana Pak? Terus ya setelah itu lebih aman memang. Ya, Bang. Kita ngecek ininya ke developernya ya, minta gitu kali ya. Iya, ini sudah di backup bank mana. Terus kita ngecek ke banknya ya. Iya, ini apakah proyeknya sudah standar menurut bank bagus, aman. Nah, itu bisa. Nah, kita misalnya ke developer dia ngomong sudah ke bank ini itu misalnya. Nah, terus kita caranya ngecek ke banknya ini gimana Pak? Tanya ke bagian apanya itu? Ke bagian KPR. Biasanya KPR. Di bank itu bagian KPR ya. Tanya. Mau tanya ini saya mau KPR di sini. Ditanyakan apa Pak Kanda? Misalnya developer ngomong gini, oh ada Pak, kita di bank ini kan? Kan nyebutin nama bank. Saya kan nyebut nama bank kan? Nah, konsumen ini ya, atau broker atau agen ya yang mau bantu jualkan ngecek ke banknya gitu loh Pak. Enggak, biasanya nggak usah dicek Pak Kanda. Biasanya begini, kalau dia sudah ngomong misalnya dengan bank A gitu ya, nanti di dalam proses kita akan dibawa ke bank itu. Tapi kalau kan itu kalau proses, tapi kalau kita belum tahu awal ya, kan tetap harus ngecek sendiri ke banknya Pak. Iya. Oh, ke KPR tadi ya? Paling enggak ke KPR, tanya saya mau KPR ini apakah sudah kerjasama dengan bank ini? Perumahan PT apa? PT apa? Lokasinya mana? Gitu. Apakah sudah kerjasama? Kalau sudah kerjasama berarti kan lebih bisa aman. Bisa dikatakan aman ya. Tips ketiga itu ya Pak Kanda. Iya. Jadi ngecek ke bank. Ya, ini apakah sudah ada kerjasama antara PT ini dengan bank yang bersangkutan? Ketika PT itu menyebut bank apa gitu kan? Aku dulu waktu beli rumah nggak tak cek ke bank karena dia sudah menyebut bank apa begitu ya. Ya sudah saya ikuti prosesnya aja dan akhirnya nanti kita dealnya di bank Pak. Ya itu kalau proses kan. Tapi kan kalau misalnya kita masih pengen tahu, kalau agen kan nggak proses Pak. Kalau agen dari sisi konsumen, saya pembeli, saya konsumen, ya. Agen gitu. Karena kan beliau nanti menjualkan kan, iya benar. Kalau dari sisi agen mesti ngecek kan ke KPR. Konsumen pun juga bisa langsung. Iya. Lebih baik ngecek juga, Pak. Lebih baik ngecek juga gitu. Kalau misalnya nggak usah ngecek ke bank, sebetulnya surat-surat apa sih yang yang harus diyakini bahwa ini itu developer yang benar atau rumah yang benar gitu? Surat apa saja? Ya, menambahkan Pak Jumlah. Jadi gini Pak, saya itu pernah ngalami itu kan. Jadi ini ya juga agak luar biasa waktu itu permasalahannya. Jadi ketika kita sudah ada penjualan, sudah ada rumah sudah terjual oleh konsumen, ternyata sertifikatnya itu di bank, Pak. Dan ya, itu berarti itu secondary berarti ya? Enggak, baru Pak. Jadi beli secara cash gitu kan. Jadi ini misal kabelnya belum terjual nih Pak. Kabelnya ini belum terjual. Ini berupa Kapling atau rumah udah jadi. Terus rumah udah jadi atau berupa kapling. Ya. Kemudian dibeli oleh konsumen kami. Dibeli oleh konsumen secara cash. Berarti tidak lewat bank kan? Ya. Ya, itu tadi yang kita bicarakan di awal kan lewat bank, selesai dah ya. Sekarang bagaimana kalau langsung? Nah, gitu kan? Nah, monggo Pak, lanjut Pak. Langsung ini. Ya, kalau secara cash kan langsung toh. Iya. Gimana Pak? Jadi kalau beli langsung waktu itu saran saya itu dicek dulu sertifikatnya ini posisinya di mana, on hand kah atau on hand itu artinya ada fisik sertifikatnya. Pak, kadang itu saya pernah baca promosinya developer yang buka lahan baru itu kan. Jadi harga cash misalnya 300 juta gitu kan. Tapi kalau harga tunainya normal 300 juta. Tapi kalau cash keras gitu kan, cash geludak gitu ya. Geludak ya. Ya itu bisa 200 ya. Itu ya maksudnya kadang-kadang ada seperti itu ya Mas Adit. Ya itu untuk promosi. Enggak maksudnya itu ya ada orang beli cash gitu. Ya, beli cash maksudnya beli cash kayak itu. Kan biasanya orang tertarik, Pak. Ya. Wah, selisih sampai 100 juta kan lumayan gitu kan. Karena kan cash itu kan sebenarnya untuk cash keras itu ya sekarang juga. Tapi kalau cash yang tidak keras itu
biasanya 6 bulan, 8 bulan gitu loh. Karena logikanya orang beli cash, misal ini saya HP-nya Pak Ganda mau saya beli cash gitu kan. Kan saat itu juga saya minta barangnya. Ya maksudnya gitu. Kayak saya ini tak konekkan dengan masyarakat di beli cash gitu. Nah, kayak saat itu juga ketika kita mau membeli cash salah satu rumah gitu kan, seharusnya ketika udah dibayarkan sertifikatnya kita bawa gitu kan, kita bawa. Nah, tinggal tanahnya udah dipecah ternyata belum? Tanah kita lihat dulu secara legalitas, ternyata belum dipecah. Nah, kita untuk cek ke notarisnya. Ini sudah proses pecah apa belum, Pak? Ini notaris siapa? Misal notaris si A, si B, si C. Ini di mana kita melakukan perjanjian akta jual beli kan, pastinya kalau cash. Jadi Pak Kada, ketika kita mau beli cash, itu nanti jual belinya itu kan akan dicatatkan di notaris. Nah, Pak Arif ini tanyakan ke notarisnya, ini sudah dipecah apa belum sertifikatnya, gitu kan Pak Arif? Proses pecah apa belum? Kalau sudah ada proses pecah kan bisa dipantau lewat BPN kayak gitu kan. Bisa langsung diurus paling aman. Nah, ada yang terjadi waktu itu. Jadi ketika sudah membayar cash senilai berapa ratus juta misalnya kayak gitu kan, sudah tangan kesepakatan dan juga ada bahkan sudah ada stempel notaris bahkan Pak gitu kan. Ada stempel notaris. Namun ternyata sertifikat belum proses pecah, tapi ternyata masih di bank. Gitu kan. Masih diagunkan oleh developer untuk mendapatkan modal kerja, modal tapi belum. Kan kalau untuk pemecahan berarti kan sertifikat harus dikeluarkan dari bank. Harus on hand ya? Sertifikat harus on hand dikeluarkan dari bank untuk dimasukkan ke BPN gitu kan Pak. Itu yang terjadi. Jadi itu harus dicek dulu. Pertama legalitasnya ini sertifikatnya di mana posisinya? Apakah di bank kah? Apakah di notaris untuk diproses pemecahan? Itu adalah sertifikat. Jadi harus aktif. Jadi pembeli itu harus aktif update. Maksudnya ini notarisnya siapa? Notarisnya si ibu ini, bapak ini. Kita tanya ke sana, Pak, saya tuh mau membeli produk di developer ini. Ini apakah betul sertifikatnya itu ada di bapak dan sedang diproses pemecahan atau bagaimana? Oh iya betul Bapak, misal notarisnya. Ini ada di kami proses pemecahan. Ini akan dipecah berapa unit kayak gitu kan. Nah, ini kan perlu nggak? Aman. Notaris. Kalau notaris nggak mungkin pasti dia nggak mungkin dia sampai tapi melayani ya, notaris itu ditanya melayani ya. Misalnya ditanyain melayani. Jawab. Entah notarisnya langsung atau stafnya gitu. Iya. Pasti melayani gitu kan. Nah, saat itu kan kita udah mulai jaminan keamanan nih bahwa ini sertifikatnya di notaris dan diproses bukan di bank, bukan lagi dijaminkan. Gitu kan. Dipecah. Kemudian setelah kita tadi sudah dapat kepastian secara legal bahwa sertifikat di notaris dan aman sudah sedang proses pecah. Kalau memang belum pecah ya Pak sertifikatnya ya. Yang kedua kita harus pasti cek ini Pak perjanjiannya. Nah, ada perjanjian kalau kita mau beli dengan developer ada perjanjian. Klausul perjanjian itu kita cek juga. Klausul perjanjiannya ini netral atau memberatkan salah satu pihak. Beberapa yang terjadi perjanjiannya ini justru menguntungkan pihak developer tapi nggak menguntungkan pihak konsumen. Contoh misal kalau konsumen ternyata telat bayar gitu kan, misal pembayaran cash secara tempo atau pembayaran DP-nya dicicil kayak gitu kan. Kalau pembayarannya nggak nggak sesuai jadwalnya, ada denda, ada mungkin peluang untuk uangnya hangus dan lain sebagainya. Tapi di perjanjian itu nggak tertulis kalau ternyata developer bahan prestasi ketika udah DP udah masuk ternyata meleset pembangunannya, nggak ada klausul untuk denda developernya gitu. Jadi cek juga, kita harus cek juga. Umumnya begitu. Jadi oleh karena itu kita harus jeli. Jadi saat itu juga perjanjian itu kan kadang-kadang bahasa hukum tuh banyak ini juga ya banyak diumpetin, diambigu supaya gitu loh. Dan nggak masalah kita misal konsultasi ke notaris atau Pak saya itu udah perjanjian kita minta salinannya dulu lah gitu ya. Ini perjanjiannya ini kamu memberatkan saya nggak Pak kayak gitu. Wah ini memberatkan jenengan Bu, ini jenengan beli nanti malah repot. Nah tapi notaris ditanya gitu nggak mau menjelaskan.
yang bikin kan notaris. Ya, nanti kalau dijelaskan dia nggak dipakai lagi sama developernya. Lah, pertanyaan notaris itu kan juga dia jabatannya di atas hukum Pak gitu kan. Jadi kalau dia mempertaruhkan namanya itu kan tapi kita sendiri sebagai developer itu sebagai pembeli itu kalau tanya begitu notarisnya kira-kira jawab enggak? Jawab. Ya, tapi biasanya kalau notaris yang dikonsultasikan itu bukan notaris yang dia stempel itu yang dipakai developer. Bukan. Misal contoh saya punya notaris teman saya. Berarti golek konco notaris ceritane. Itu untuk memastikan aja untuk ini aja bahwa. Tapi kalau udah dibaca dirasa kok ini udah adil kok. Ya ini udah sama-sama menguntungkan. Ya untuk keamanan lah ya. Oke lah, saya mau. Betul. Tapi pasti kan legalitasnya ada aman dulu ya. Setelah itu pasti ada perjanjian dengan developer, kita harus cek. Kalau developer yang baik, developer yang memang betul-betul niat usaha, nggak niat untuk apa ya kayak hal seperti itu ya, pastinya dia juga mempersiapkan dengan baik. Dan saya yakin juga hampir semua developer itu sebenarnya nggak niat jelek sebenarnya, tapi kadang-kadang kondisi membuat terjadi seperti itu. Gitu ya. Saya meyakini kebanyakan adalah ketidakhati-hatian developer, kebanyakan. Tapi ya nggak menutup kemungkinan niat nipu Yono. Benar. Banyak sekali penipu itu banyak. Ya, tapi saya yakini kebanyakan adalah keteledoran. Betul Pak. Nah, supaya kita tidak jadi korban keteledorannya, maka tadi kita harus punya tips ya itu buat pembeli sekarang buat pembeli. Yang pertama adalah lebih baik lewat bank karena bank itu verifikasinya detail. Dia juga nggak mau ketipu. Yang kredit ya Pak ya. Yang kredit. Nah, tapi kalau yang langsung itu tadi dicek sertifikatnya seperti apa, sudah dipecah apa belum. Sekarang sertifikatannya dipegang oleh pemilik yang mau kita beli, penjual, ataukah diagunkan ya. Bahkan sertifikat dipegang pun Pak Ganda itu masih ada Pak. Di sini itu masih istilahnya belum diroyak. Jadi pernah dipakai untuk hutang. Diroyak kan? Pernah dipakai untuk hutang, terus kemudian selesai hutangnya itu kalau belum dikonfirmasi oleh BPN itu belum diroyak. Itu juga sertifikatnya belum legal Pak untuk dimiliki. Itu juga perlu dicek. Masih milik bank. Berarti ngecek lagi ke itu notaris nanti. Notaris yang. Nanti kita tanya notaris cukup ya. Jadi pertama lewat bank dan kedua proses harus notaris. Notaris itu adil. Poin penting ya itu Pak. Adil ya Pak? Iya, adil. Karena jabatannya digantikan lah. Kalau yang developernya mihak ke developer Pak Ganda. Gitu loh, aku khawatirnya itu. Sehingga nanti yang kalah juga pembeli juga gitu loh. Makanya juga pakai agen yang profesional ya, yang sudah memahami itu. Betul. Pakai agen yang profesional. Nanti kontaknya di beliau. Kalau mau beli rumah ke Pak Arif apa Pak? Konsultasi ya. Konsultasi Pak Arif atau Pak Aryawan ya. Karena untuk perjanjian biasanya agen bisa juga buat draft lalu diberikan ke notaris dan berikan penjual dan pembeli. Ada yang kurang atau tidak? Kalau kurang gini tambahkan, setelah itu ke notaris, nanti pakai formatnya notaris. Semua draft itu tercakup di formatnya notaris, masing-masing punya format. Seru kan ternyata kita membicarakan tentang bagaimana caranya supaya kita aman dari penipuan atau aman dari kerugian sebagai korban kita beli rumah. Ya, belum selesai Pak Ganda. Sebetulnya pertanyaan saya masih ada. Rumah ini termasuk rumah lahan hijau, kuning, merah atau tidak? Ya toh? Itu kalau kita beli rumah baru ke developer. Nah, terus kemudian kalau beli rumah second bagaimana? Nah, kita akan bahas di video berikutnya. Ikuti terus ya. Gitu ya Pak Ganda ya? Akan ada yang ingin disampaikan kepada tips untuk beli rumah? Silakan. 1-2 kalimat Pak Arif dulu boleh? Pak Arif dulu. Tipsnya jadi begini teman-teman, kalau untuk membeli rumah ya, rumah itu kan sebenarnya sebuah
tempat untuk Anda nanti menjadi bahagia bersama keluarga. Jadi jangan jadikan rumah itu ketika Anda tinggal itu jadi stres. Stres kenapa? Ini sertifikatnya kok belum keluar, ini kok kena teror dan lain sebagainya. Jadi sebelum membeli rumah Anda harus pastikan dulu semuanya, entah legalitasnya, entah itu tadi dengan pengembangnya harus juga udah pas, gitu kan. Mungkin portofolionya kalau itu pengembang baru bahwa Anda udah yakin dengan legalitasnya aman tuh enggak masalah, karena biasanya kalau pengembang baru dan pengembang yang sudah senior itu biasanya harganya bisa lebih selisih banyak. Nah itu tapi tergantung bagaimana Anda bisa mencek legalitasnya tadi, itu yang kita sarankan tadi ya. Itu dulu. Jadi nantinya ketika Anda sudah membeli rumah itu tenang bahwa ini rumah menjadi emasku surgaku, istilahnya gitu ya. Betul-betul tenang, nyaman di rumah itu, enggak stres. Itu sih saran saya. Oke. Mantap. Pak Rewan mau Pak? Tips saya tonton video tentang properti berikutnya. Betul Pak Ganda. Jadi memang kita banyak yang akan kita bahas Pak Ganda. Termasuk bagaimana sih cara mendapatkan rumah yang tempat yang paling bagus, ya kan? Terus pertimbangan tempat, pertimbangan lingkungan, pertimbangan bagaimana cara mendapatkan harga yang bagus, kapan harus beli, ya kan? Ke developer yang masih kosong atau yang sudah dibangun rumahnya. Nah itu nanti akan kita bahas serunya di video berikutnya. Ya. Kita akhiri, sahabat. Kita ucapkan selamat Lebaran ya. Boleh. Sekarang boleh. Kita akan kedatangan tamu Hari Raya Idul Fitri, oleh karena itu kita bersama-sama mengucapkan Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke Sobat Kendal, jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan semoga bermanfaat untuk banyak orang di luar sana. Pastinya. Dan subscribe Cah Kendal Podcast dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Iwayu daging kandul. See you Cah